Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pelajaran PKK ya. Untuk hari ini kita mulai dengan subbab rancangan produksi massal. Kalau pertemuan kemarin kita membahas mengenai pengertian produksi massal, hari ini kita membahasnya mengenai rancangan produksi massal. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, selanjutnya adalah produksi massal itu biasanya terdiri atas bangunan atau pabrik, peralatan atau equipment, dan juga perkakas atau tools. Jadi sebagian besar sih kalau seseorang dikatakan mempunyai perusahaan atau mempunyai pabrik, itu biasanya mereka itu melakukan produksi yang besar-besaran atau dikatakan dengan produksi massal ya. Lah kalau home industry gimana Bu? Kalau home industry itu sebenarnya juga bisa dikatakan produksi massal, tapi produksi massalnya itu tidak sebesar yang diproduksi oleh sebuah pabrik, gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti ada yang menyampaikan, Bu, kalau itu di rumah, produksi rumahan itu kan juga banyak, Bu, apa itu tidak bisa dikatakan produksi massal? Bisa. Cuma kalau yang di pabrik ini istilahnya adalah jumlah barang yang diproduksi itu lebih besar, lebih banyak lagi daripada yang diproduksi di home industry, gitu ya. Nah, di sini dilanjutkan pada tahap perencanaan itu harus mencakup langkah-langkah kerja dan perbaikan langkah. Kemudian rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi atau pelaksanaan dan juga tahap pengendalian. Jadi di dalam pabrik atau di dalam produksi massal itu terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pengendalian atau controlling. Jadi nanti kalau ada pertanyaan untuk kaitannya sama tahap dari produksi massal itu intinya ada 3: perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, dan juga pengendalian atau controlling, gitu ya. Nah, perhatian utama dari kegiatan tersebut adalah kemajuan, progres yang dibuat ketika ingin mencapai target yang direncanakan. Jadi tahapan produksi massal itu dilihatnya dari mana? Dilihatnya ya dari kemajuan dalam mencapai target yang sudah direncanakan. Kalau target yang direncanakan itu berhasil, ya berarti produksi massal itu juga berhasil, gitu ya. Nah, ini pengertian yang tadi disampaikan sama Bu Leoni terkait dengan produksi massal terdiri atas bangunan pabrik dan sebagainya, itu disampaikan oleh Ogawa ya dalam bukunya tahun 1980 halaman kedua, gitu ya. Nah, secara keseluruhan produksi massal itu bisa dikatakan pembuatan bagian-bagian diskrit atau rakitan menggunakan proses yang berkesinambungan, ya. Itu dikatakan dengan produksi massal menurut Ogawa. Oke. Nah, ini berikut bagan produksi massal ya. Jadi itu di situ ada produk database, terus kemudian company itu maksudnya adalah pabrik, customer itu konsumen, supplier itu berarti pemasok, ya. Nanti habis ini ada keterangan dari bagan produksi massal di slide berikutnya. Oke, untuk keterangan dari bagan di atas itu yang pertama adalah alurnya. Konsumen diberi pilihan fitur yang memungkinkan atas suatu produk dari database yang dimiliki perusahaan. Hal ini biasanya ditemui pada website penjualan produk pada perusahaan yang menerapkan mass customization. Nah, maksudnya seperti ini loh. Maksudnya ini contohnya kayak gini. Kalian ingin mencari pelembab, misal pelembab wajah. Kalian lihatnya itu di websitenya Wardah misal. Di situ Wardah, ketika kalian buka websitenya Wardah akan menampilkan produk-produk mereka, ya, semua produk mereka, tidak hanya berupa pelembab wajah saja, tetapi ada pembersih wajah, terus
dan macam-macam lah pokoknya. Nah dari situ kan kalian sebagai konsumen diberikan pilihan mana produk yang akan kalian pilih dari perusahaan Wardah gitu, ya kan ya. Nah yang kedua, konsumen telah memutuskan melakukan pemesanan produk dengan fitur atau spesifikasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang kedua ini yang dimaksudkan adalah contohnya kalian yang tadi sudah membuka website Wardah, kemudian kalian melakukan pesanan. Ibaratnya ini kalian sedang memesan produk dari Wardah melalui website. Belum yakin kalian sudah tahu maksudnya ya. Dan yang ketiga, data spesifikasi produk pilihan konsumen tersebut selanjutnya dikirimkan ke perusahaan untuk dilakukan studi kelayakan. Perusahaan akan mengirimkan informasi harga mengenai produk tersebut ke konsumen. Jika konsumen setuju, maka produk akan segera dibuat oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini nanti kemudian akan mengintegrasi dengan supplier untuk pemenuhan bahan baku dan integrasi ke setiap bagian dalam rangka membuat produk yang telah dipesan oleh konsumen. Jadi modelnya ketika kalian sudah memesan, maka nanti data pesanan kalian akan diproses oleh perusahaan Wardah. Dan kemudian kalian akan diberi semacam harganya, informasi harganya berapa, yang harus kalian bayar berapa, kalian harus menunggu berapa lama dan sebagainya. Kalau kalian setuju mengenai harga dan sebagainya tadi, maka perusahaan akan mencari ke supplier mengenai bahan baku dan sebagainya untuk membuat produk yang telah kalian pesan gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah data spesifikasi produk yang pernah dipesan oleh konsumen akan dijadikan referensi perusahaan sebagai database atau sebagai sarana dalam pengembangan fitur produk. Seandainya kalian sudah memesan produk, jadi ketika kalian sudah memesan produk Wardah dan kemudian melakukan review mengenai produk Wardah, maka data yang kalian sudah masukkan ke review Wardah itu tadi akan dijadikan sebagai referensi dari Wardah itu sendiri dan akan tersimpan. Dan review kalian itu menjadi istilahnya kayak menjadi saran bagi perusahaan untuk mengembangkan produk yang sama dan lebih kompleks lagi. Seperti itu ya maksud dari bagan yang tadi ada di slide. Selanjutnya adalah karakteristik produksi massal. Karakteristik produksi massal yang pertama itu adalah adanya standarisasi urutan produk. Biasanya kalau kalian beli produk dalam satu dus atau dalam jumlah banyak misal, itu biasanya ada urutan-urutannya, ada nomornya. Jadi ada urutan dari nomor dari kanan ke kiri produknya, dari bawah ke atas itu biasanya ada urutan nomor produknya. Dan proses dedicated mesin tujuannya adalah memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output juga lebih tinggi. Maksudnya ini adalah ada standarisasi urutan produk tadi udah jelas, dan ditambah adanya dedicated mesin. Dedicated mesin itu maksudnya adalah gimana caranya agar mesin yang digunakan itu bisa memiliki kapasitas produksi yang tinggi, bisa memproduksi barang dalam jumlah banyak. Makanya di sini disebutkan dan tingkat output. Maksudnya itu output itu adalah jumlah barang yang diproduksi itu jumlahnya banyak gitu. Terus untuk yang kedua, besar volume produk. Ini hampir sama dengan nomor satu tadi. Jadi karakteristik produksi massal itu dikaitkan dengan hasil produksinya itu jumlahnya itu banyak gitu ya. Dan yang ketiga karakteristiknya ini adalah shorter waktu siklus produksi lebih rendah dalam persediaan proses. Jadi untuk yang ketiga ini karakteristik dari produksi massal adalah perusahaan tersebut itu memproduksi dalam jumlah yang banyak tetapi dalam waktu yang singkat. Shorter itu maksudnya waktu yang singkat gitu ya. Jadi produksinya banyak tapi memproduksinya dalam waktu yang singkat. Untuk yang keempat, karakteristik produksi massal itu harus seimbang, sempurna lini produksi. Jadi seimbang semuanya. Ya, sempurna hasilnya. Lini produksi itu maksudnya dalam garis produksinya. Di dalam produksinya itu harus seimbang dan sempurna. Terus yang kelima,
Karakteristik produksi massal itu aliran materialnya atau bahan bakunya ya, komponennya, suku cadangnya itu terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali. Jadi alirannya itu berlangsung terus menerus tanpa adanya pelacakan. Kalau ada pelacakan berarti ada kesalahan. Ya, makanya biasanya karakteristik produksi massal itu biasanya itu berlangsungnya terus-terusan, terlalu kontinu tanpa adanya terputus gitu ya. Terus yang keenam, karakteristik produksi massal itu adalah adanya perencanaan produksi. Itu udah pasti. Perencanaan produksi serta adanya kontrol yang mudah. Kalau mungkin kalian pernah mendengar kakak kelas kalian yang menjadi pegawai di pabrik, mungkin sudah pernah mendengar kalau mereka mungkin ada di bagian kontrol, ada di bagian perencanaan gitu ya. Itu di sebuah pabrik yang memproduksi barang dalam jumlah besar itu pasti ada perencanaan produksi dan juga ada pengontrolan. Ngontrolnya mudah aja karena semua itu dilaksanakan oleh mesin. Sedangkan manusianya ya hanya sebagai pengontrol saja, mengecek apakah ada barang yang rusak atau tidak. Terus yang ketujuh, adanya penanganan material dapat sepenuhnya otomatis. Nah, ini yang tadi belum disampaikan. Karena semua yang memproduksi dalam perusahaan yang memproduksi banyak barang itu biasanya diproduksi oleh mesin. Semuanya otomatis berjalan. Sedangkan manusianya hanya sebagai pengontrol saja, ngecek mana barang-barang yang salah, mana barang-barang yang istilahnya nggak bener hasilnya kayak gitu tuh, maka akan dibuang, disortir gitu. Gitu ya. Itu karakteristik. Selanjutnya, proses produksi massal pada umumnya memproduksi kumpulan produk dalam jumlah besar. Ini bahasa ini selalu diulang-ulang ya. Namanya juga produksi massal pasti memproduksi produk dalam jumlahnya besar. Massal itu kan banyak. Belum dilanjutkan, dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya, sehingga proses ini sering disebut sebagai repetitif proses. Misalnya untuk produk elektronik, mobil, motor dan sebagainya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi biasanya proses dalam memproduksi sebuah barang dalam jumlah banyak ini biasanya dilakukan dengan tahapan yang sama. Jadi terus-menerus dengan tahapan yang sama, makanya dilakukan oleh mesin. Kalau dilakukan oleh manusia itu jelas tidak mungkin, gitu ya. Nah, memproduksi dengan hal yang sama, dengan urutan yang sama, itu namanya adalah repetitif proses, gitu ya. Memproduksi dengan tahapan yang sama, dengan hasil yang sama, diingat-ingat itu adalah arti dari repetitif proses. Gitu. Tuh. Contohnya untuk produk elektronik, mobil, motor dan sebagainya. Nah, keuntungan dari produksi massal itu yang pertama adalah tingginya tingkat produksi dengan mengurangi waktu siklus yang tadi belum disampaikan ya. Di karakteristik produksi massal tadi udah ada. Jadi produksinya banyak tapi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi itu sangat singkat gitu. Yang kedua, tinggi utilisasi itu penggunaan ya, utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. Jadi maksudnya adalah tingginya penggunaan atau besarnya penggunaan sebuah mesin itu karena lintasannya atau pengerjaannya itu seimbang. Yang ketiga, operator kurang terampil yang diperlukan rendah dalam proses inventarisasi. Jadi untuk melakukan proses inventarisasi itu istilahnya pengecekan jumlah barang itu hanya menggunakan operator yang kurang terampil pun juga bisa gitu. Jadi istilahnya tidak perlu menggunakan dalam status sekolah yang tinggi, misal sampai S3, S2, S1 itu tidak perlu ya. Makanya di sini disebutkan operator kurang terampil yang diperlukan rendah dalam proses inventarisasi. Yang keempat,
manufaktur biaya per unit rendah. Jadi maksudnya ini adalah untuk memproduksi sebuah barang itu biaya dikenakannya itu lebih rendah daripada ketika kalian memproduksi persatuan. Tapi kalau memproduksi dalam jumlah banyak, nanti jatuh harganya itu lebih biaya biaya produksinya itu lebih rendah. Makanya biasanya untuk produksi massal ini harga penjualannya lebih murah. Nah, selanjutnya adalah tahapan produksi massal. Kalau tadi di awal Bruni sudah menyampaikan tahapan produksi massal itu mencakup ada perencanaan, pelaksanaan, terus kemudian kontrol ya. Kalau di sini ini maksudnya adalah tahapan produksi massal dengan cara manual atau tradisional. Di sini disebutkan kegiatan proses produksi dilakukan oleh perusahaan dengan cara manual atau tradisional itu biasanya dilakukan menggunakan tangan ya, atau istilahnya menggunakan tenaga manusia. Biasanya ini contohnya itu biasanya untuk orang-orang di daerah-daerah, contohnya di daerah wisata. Biasanya itu ada pemproduksi massal mengenai pembuatan anyaman, pembuatan ukiran atau pembuatan batik dan sebagainya gitu ya. Atau biasanya dikatakan dengan nama semi otomatis ada juga. Jadi maksudnya semi otomatis itu ada yang dikerjakan dengan tangan atau tenaga manusia, ada juga yang dikerjakan dengan tenaga mesin. Dan yang ketiga itu adalah ada dengan cara otomatis atau modern. Dengan cara otomatis atau modern ini hampir keseluruhan itu menggunakan mesin ya, yang nanti diprogram dengan bantuan komputer. Untuk selanjutnya, dalam penyusunan rancangan proses produksi massal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah karakter produk itu sendiri, itu seperti apa karakternya. Yang kedua, tingkat kesulitan produk. Yang ketiga, seberapa besar permintaan masyarakat terhadap produk itu sehingga nanti memproduksinya sekalian dalam jumlah banyak. Yang keempat maksudnya komponen dan bahan yang harus disiapkan apa saja. Yang kelima, tata cara dan urutan pengerjaan produk serta pembagian kerjanya. Dan yang keenam adalah biaya produksi yang diperlukan. Gitu ya. Untuk selanjutnya, di sini disampaikan mengenai cara memproduksi itu mempengaruhi harga sebuah produk. Ya, jadi produk yang diproduksi secara manual itu biasanya lebih mahal daripada produk yang dibuat dengan mesin. Contohnya produk taplak, batik, rajutan, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk perencanaan dapat dibedakan antara perencanaan yang bersifat umum dengan perencanaan produksi ya. Untuk perencanaan bersifat umum itu adalah perencanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi diingat-ingat kalau umum itu tujuannya jangka panjang. Sedangkan perencanaan produksi itu adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, peralatan serta modal ya, yang dengan suatu metode tertentu dengan cara diramal dan kemampuan pada perusahaan. Jadi intinya kalau perencanaan umum itu jangka panjang, kalau perencanaan produksi itu mengenai kegiatan produksi dalam pabrik itu sendiri. Dan yang terakhir, rancangan produksi massal yang biasa dikerjakan perusahaan itu meliputi beberapa ya. Yang pertama, mengidentifikasi produk yang akan dibuat. Jadi dicek dulu produk yang akan dibuat itu apa. Yang kedua, mengidentifikasi alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa saja. Yang ketiga, tenaga kerjanya dong. Dan yang keempat, urutan kerja, pembagian kerja, perintah kerja sama target waktunya itu gimana gitu. Yang kelima, menyusun, menata denah, lokasi yang untuk mengerjakan produk itu apa saja.
Yang keenam, menyiapkan alat dan bahan terkait, memulai proses produksi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, memperhatikan keselamatan dan standar kerja. Ketiga ya, yang kedelapan, memulai sesuai jalur dan alur kerja dari awal sampai akhir. Dan yang kesembilan, mengemas produk. Jadi ini adalah rancangan produksi ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.